wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP SMA Islamiyah, seluruh Dewan Guru beserta Dewan Juri. Dan tak lupa pula teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di acara pada pagi hari ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga terus mengatur kabar Nabi Muhammad SAW. Pada pagi hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Sejarah kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafatnya sang Rasul Nabi Muhammad SAW, sosok yang menjadi teladan bagi seluruh umat Islam, menjalani kehidupan yang penuh dengan pelajaran berbahagia. Kisah hidupnya yang penuh dengan kebijaksanaan, ketabahan dan kesabaran memberikan contoh abadi bagi seluruh muslim. Pak, sipangnya juga mulai Pak. Sejak kelahirannya hingga wafatnya, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW menyimpan banyak hikmah yang patut kita jalani. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun 571 Masehi, yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Tahun ini diabadikan dalam sejarah karena pasukan gajah pemimpin Abraha yang hendak menyerang Ka'bah dihancurkan oleh burung ababil. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fil, beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah. Namun sayangnya, ayahnya meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan. Muhammad SAW dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib dan kemudian diasuh oleh Halimah Sa'diyah, seorang wanita yang dengan keikhlasannya Allah karuniakan kelimpahan air susu saat menyusui Nabi kecil. Semasa kecil, Nabi Muhammad SAW tumbuh sebagai anak yatim. Meskipun kehilangan ayah dan di usia 6 tahun ibunya meninggal, beliau tetap berada dalam asuhan kakeknya. Saat kakeknya wafat, pamannya Abu Thalib mengambil alih tanggung jawab merawatnya. Meskipun tumbuh dalam keterbatasan, Nabi menunjukkan sikap yang mulia sejak kecil, dikenal dengan kecerdasan serta kejujurannya. Ketika remaja, Nabi Muhammad SAW menjaga dirinya dari perbuatan buruk yang umum menjadi kalangan anak muda pada zamannya. Ada sebuah kisah di mana beliau 2 kali mencoba menghadiri pesta pernikahan di masa jahiliyah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pendengarannya sehingga beliau tertidur hingga pagi dan terhindar dari keburukan. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang bersama seorang wanita. Seorang wanita kaya raya bernama Khadijah yang terkesan dengan kejujuran dan integritas Muhammad. Akhirnya melamar beliau melalui sahabatnya Nafisah binti Umayyah. Pernikahan berjuang dakwah Nabi hingga akhir hayatnya. Pada usia 40 tahun, saat Nabi Muhammad SAW sedang beribadah di Gua Hira, beliau menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Ayat pertama
dikumpulkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 atau 4 yang melalui peran beliau sebagai rasul terakhir. Peristiwa ini menjadi titik awal dakwah Islam yang kemudian disebarluaskan secara perlahan di kalangan keluarga terdekatnya. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan, meskipun mendapat dukungan dari sebagai kecil keluarga dan sahabat. Dakwah beliau mendapat tentang besar dari kaum Quraisy. Mereka menentang ajaran Islam karena khawatir hal tersebut akan merusak agama. Nenek moyang yang menyembah berhala, Abu Jahal dan Abu Lahab, dua tokoh Quraisy termasuk yang paling vokal menentang Nabi. Bahkan mereka tidak segan-segan menyebar fitnah dan melakukan kekerasan terhadap Nabi dan para pengikutnya. Karena tekanan yang semakin besar di Mekah, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya akhirnya melakukan hijrah ke Madinah pada tahun 602 Masehi. Di sana, Nabi diterima dengan baik dan mulai membangun masyarakat Islam yang kuat. Pada tahun kedua Hijriah, perintah zakat dan kurban mulai disampaikan kepada umat Islam sebagai bagian dari ajaran untuk berbagi dan membantu sesama. Wafatnya Nabi Muhammad SAW pada bulan Safar tahun 11 Hijriah. Nabi Muhammad SAW mulai jatuh sakit. Beliau menderita demam tinggi selama beberapa hari, hingga akhirnya berpulang ke rumah tua pada usia 63 tahun di pangkuan istrinya, Aisyah. Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal, hari yang sama dengan kelahirannya. Kewafatan beliau merupakan duka yang mendalam bagi seluruh umat Islam. Namun, ajaran dan teladannya harus hidup hingga kini. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, yang tidak hanya menunjukkan kebesaran Allah, tetapi juga mendukung kebenaran ajaran Islam. Salah satu mukjizat yang paling terkenal adalah peristiwa pembenaran bulan yang terjadi ketika kaum Quraisy menantang Nabi untuk menunjukkan bukti kenabiannya. Selain itu, mukjizat lain seperti air yang mengalir dari jari-jari Nabi dan makanan yang melimpah meskipun jumlahnya sedikit, semakin memperkuat keimanan para pengikutnya. Sabar. Hanya ini yang saja yang bisa kami sampaikan. Sejarah kisah Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.